Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota kelompok ada Wahyu Chandrawardana, ada Mas Saudi Sair, ada Muhammad Daumul Mudi, ada Muhammad Ferdiansyah, dan juga ada Ahmad Syauqi Nizamuddin Aulia. Pada hari kali ini, kelompok 5 akan mempresentasikan tentang materi MongoDB Aggregation dan juga MongoDB Geospatial, dan juga MongoDB Scalability. Yang pertama adalah MongoDB Aggregation. Apa itu MongoDB Aggregation? Yaitu adalah memproses data record untuk dikumpulkan menjadi satu atau dipisah-pisah. Sebagai contoh terdapat pada data harga barang yang berupa nama, harga, dan juga kategori yang menginginkan dan mendapatkan harga rata-rata untuk tiap kategori barang. Proses inilah yang dinamakan dengan agregasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Dawo. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi MongoDB Aggregation. Pertama adalah perbandingan tahap. Tahap ini biasanya merupakan tahap pertama untuk memilih hanya dokumen yang cocok dari koleksi. Ini setara dengan metode find. Contoh berikut menunjukkan alur agresi dengan satu tahap match, yaitu DB struktur kelas aggregate itu match sama dengan gender male. Contoh di atas adalah tahap match ditetapkan sebagai dokumen dengan satu tahap dokumen dalam sebuah array. Ini akan mengembalikan semua dokumen di mana jenis kelamin perempuan diajukan. Tahap match dalam metode aggregate memberikan output yang sama dengan metode find. DB person find akan mengembalikan data yang sama seperti di atas. Ini adalah struktur MongoDB aggregation, yaitu hanya mengandung satu koleksi match, yaitu yang tadi seperti contoh gender male. Sini jelaskan juga DB struktur kelas aggregate match gender sama dengan male. Jadi yang akan ditampilkan hanya adalah yang bergender male saja. Selanjutnya adalah MongoDB aggregation menggunakan grup panggung. Grup ini adalah untuk mengelompokkan dokumen input dengan ekspresi ID yang ditentukan dan mengembalikan satu dokumen yang berisi nilai akumulasi untuk setiap grup yang berbeda. Ya, perhatikan contoh berikut. DB employees aggregate. Di sini ada satu array yaitu grup yang berisi ekspresi ID yang berisi departemen name. Contoh di atas hanya grup stack yang ditentukan dalam array pipeline, yaitu grup menggunakan bidang ID untuk menghitung nilai akumulasi untuk semua dokumen input secara keseluruhan. Membuat grup berbeda pada bidang departemen name karena kami tidak menghitung nilai akumulasi apapun. Ini mengembalikan nilai yang berbeda dari departemen 6 seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Ini adalah contoh grup ID menggunakan struktur name. Dan yang kelas ada
total employees-nya yaitu sum 1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wahyu Chandrawardana. Oke, menyambung penjelasan dari Mas Tom, yaitu MongoDB Geospatial digunakan untuk menyimpan data geografis seperti koordinat lokasi, didukung beberapa jenis question serta memiliki 2 tipe query, yaitu use query dan penentuan geometri. Selanjutnya yaitu untuk query use berfungsi untuk menggunakan atau memilih database yang akan disetting. Dengan contoh yang ada di bawah ini yaitu show collection untuk menampilkan collection. Dan ini untuk contoh implementasi dalam MongoShell yaitu query db plus find variety, yaitu untuk berfungsi untuk menampilkan data atau collection yang ada di bawah ini. Dan contoh di atas ini yaitu query db plus find on, yaitu berfungsi untuk menemukan dan mengembalikan satu dokumen yang cocok dengan kriteria pemilihan yang diberikan. Yaitu selanjutnya yaitu MongoDB Scalability. MongoDB Scalability adalah kemampuan untuk memperluas atau mengontrak kapasitas sumber daya sistem untuk mendukung perubahan pengguna aplikasi. Ini dapat menunjukkan pada peningkatan dan penurunan penggunaan aplikasi. Untuk tantangan saat ini, peningkatan database server yaitu ada 3 tantangan, yaitu yang pertama CPU dan atau memori menjadi kelebihan beban dan server database tidak dapat menanggung semua permintaan throughput atau melakukannya dalam waktu yang wajar. Yang kedua yaitu server database kehabisan penyimpanan. Dan yang ketiga yaitu antarmuka jaringan kelebihan beban, sehingga tidak bisa mendukung semua lalu lintas jaringan yang diterima. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ferdiansyah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, saya lanjutkan. Untuk MongoDB Scalability, untuk tindakan pertama yang mungkin diambil untuk mengatasi kebutuhan akan peningkatan kapasitas, yakni pengoptimalan aplikasi dan database. Untuk contohnya, termasuk mengoptimalkan kode aplikasi, menyimpan cache, dan mengindeks pola query dengan tepat. Pengoptimalan ini meningkatkan efisiensi aplikasi dan akan memberikan sedikit kelegaan. Namun ada saatnya ketika batas sumber daya sistem tercapai, pada titik ini akan mempertimbangkan penskalaan database secara vertikal, horizontal, atau keduanya. Yang kedua, yakni MongoDB menyediakan fitur horizontal scalability dengan sharding. Sedangkan sharding yakni distribusi data dengan beberapa server berbeda. Dengan cara ini, data dalam jumlah besar dibagi menjadi beberapa kelompok yang lebih kecil menggunakan shard key. Kemudian kelompok data ini dibagikan ke beberapa server fisik yang berbeda. Lanjut. Nah, ini adalah contoh bentuk sharding. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Nizo. Next. Slide Jadi Mas, selanjutnya. belum di... Sudah dijelaskan oleh Mas Ferdi.
Oh iya, Ini adalah maaf. bentuk sharding. MongoDB scalability tidak seperti database berbasis SQL yang hanya dapat dikembangkan dengan meningkatkan kapasitas server. Scaling up, MongoDB ini dapat dikembangkan secara horizontal dengan membagi muatan kerja ke beberapa perangkat sekaligus sharding. Karena itu, kamu dapat dengan mudah menyesuaikan server kebutuhanmu. Jika kebutuhan database meningkat, kamu dapat dengan mudah menambahkan server untuk memperbesar kapasitas penyimpanan, begitu pula sebaliknya. Sekian dari kelompok kami. Kembalikan ke Mas Yogi Sair.